Oke, Ner dan teman-teman, di sini kami kelompok yang terdiri dari Nevi Luko, Karul Mondor, Afifa Imban, Yefta Yosia Asiel, Marvel Palenewen akan mempresentasikan laporan proyek akhir komputasi awan. Oke, di sini kita terdapat peran masing-masing ya, yang sudah dicatat. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian pertama, membuat Amazon VPC untuk Amazon RDS. Pertama kita membuat VPC dengan private dan public subnet. Pada bagian konsol home pilih VPC seperti yang di bawah. Pada VPC dashboard klik create VPC ya. Lalu di sini ada isian-isian bagian VPC settings. Ini ada contoh isiannya dan ini adalah dokumentasi dari settings tersebut seperti yang di bawah ya. Oke, apabila pembuatannya telah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ini adalah bukti bahwa sudah berhasil ya. Karena kita akan membuat subnet tambahan, untuk menambahkan private subnet kedua pada VPC, kita pilih VPC dashboard, pilih subnet, dan pilih create subnet. Seperti yang di bawah contohnya. Dan di sini ada isian-isian dalam halaman create subnet. Ini contoh isiannya. Dan ini contoh dokumentasi dari isian tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, apabila pembuatan telah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini sudah berhasil. Untuk memastikan bahwa private subnet kedua yang baru saja dibuat menggunakan root table yang sama dengan private subnet pertama, pilih VPC dashboard, pilih subnet, dan pilih private subnet pertama yang telah dibuat. Pilih root table, kemudian catat nilai dan dari root table, kemudian lakukan hal yang sama dengan private subnet kedua. Jika nilai root table pada private subnet kedua tidak sama dengan private subnet pertama, pilih edit root table association. Ini contoh yang dibawa dokumentasinya. Untuk row table ID, pilih row table yang sudah dicatat sebelumnya, kemudian klik save. Ini dia contohnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat VPC security group untuk web server publik. Yang pertama itu, kita akan pergi ke VPC dashboard, lalu selanjutnya pilih security group, kemudian pilih create security group. Selanjutnya pada halaman create security group, masukkan isian seperti di bawah ini. Dan untuk dokumentasinya, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan mengedit tab inbound rules. Dan kita akan menambahkan 2 rules dalam hal ini. Yang pertama itu tipe SSH. Dan yang kedua itu adalah tipe HTTP. Kemudian klik save rules setelah ditambahkan. Setelah inbound rules-nya berhasil ditambahkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat DB subnet group. Yang pertama itu pada panel navigasi Amazon RDS, pilih subnet group, kemudian pilih create subnet group. Selanjutnya pada halaman create DB subnet group, masukkan isian seperti bawah ini. Dan untuk dokumentasinya seperti yang ada di bawah ini. Apabila pembuatannya telah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Karl Erik Mondor dengan NIM 21021106060 akan menjelaskan bagian 2, yaitu membuat web server dan Amazon RDS. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah untuk membuat RDS DB instance. Dengan langkah pertama itu masuk ke RDS console dengan link dari sini, kemudian pilih database pada halaman create database dan kita masukkan isian sebagai berikut.
mulai dari method standard create, engine option MySQL, engine version default, templates free tier, durability and availability and durability X, DB instance identifier, tutorial DB instance, username, tutorial user, password tutorial, password tutorial underscore user, DB instance, DB instance class, burstable classes, DB T3 micro, storage type general purpose SSD atau GP2, located storage 2 GB, don't connect to an EC2 compute resource, VPC itu tutorial slash VPC, DB subnet group, tutorial DB subnet group, PU PUB access no, VPC security group choose existing, existing VPC CG tutorial DB security group, available zone no preferences, DB port 3306, pass authentication, monitoring no, initial DB name sample, enable auto backup no. Seperti yang ada di dokumentasi mulai dari create database, kita klik standard create dan juga engine type MySQL, dan juga di sini ada engine version defaultnya yang ada dan juga free tier. Setelah itu ada juga credential settings, mulai dari nama admin dengan master password, user kalau nggak salah confirm master password. Selanjutnya storage, ada juga connectivity menggunakan purpose VPC dan juga do not connect to an AC compute resource. Selanjutnya ada availability zone, no preferences, RDS proxy, dan juga ada database authentication, password authentication, dan juga additional configuration, ada initial database name sample, DB parameter group, ini sesuai default saja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, membuat EC2 instance. Yang pertama, untuk membuat instance, akses AWS Management Console pada link yang ada dan juga pilih isi dashboard dan kemudian pilih launch seperti yang ada di dalam dokumentasi. Selanjutnya pada halaman launch instance, masukkan isian berikut mulai dari nama, purpose web server, AMI, Amazon Linux 2023 AMI, instance type T2 micro, key pair, create new, tutorial key pair, RSA, dan .pem, VPC yang dibuat sebelumnya, tutorial VPC, subnet, public subnet atau tutorial subnet public, AP Southeast 2A, auto assign PUB IP enable, select existing CG, purpose DB subnet group, dan configuration storage default. Seperti yang ada di dalam dokumentasi, mulai dari nama, name, menggunakan purpose web server, application and OS image, menggunakan Amazon Linux 2023 AMI, dan juga ada instance type T2 micro, key pair login purpose key pair, dan juga ada network settings yang biasanya dibiarkan default, auto assign public IP itu enable, dan juga select existing security group untuk firewall security groups, covering security groups, purpose security group, dan juga itu saja yang ada yang diperlukan untuk membuat isi instance pada tutorial ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marvel Yeskiel Palenewen dengan NIM 220211060335. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari instalasi Apache Web Server dan PHP kami, yaitu
Untuk langkah pertama, mengakses EC2 instance yang dibuat. Langkah-langkah yang kita gunakan adalah connect ke Linux instance, yaitu dengan link berikut: Amazon, kemudian let's, kemudian user guide, kemudian accessing instance.html. Setelah itu kita akan install Apache web server dengan PHP menggunakan perintah sudo dnf install, yaitu sebagai berikut hasilnya. Bisa dilihat di gambar, sudah berhasil. Administrator ini untuk mengakses ke terminal sebagai admin, dan hasilnya httpd, kemudian mariadb, hingga akhirnya sampai di PHP 8 juga dengan version, lalu repositorinya atau nama tempat menyimpannya dengan size Linux Amazon. Kemudian setelah itu size-nya ini kita gunakan di paling terakhir, yang koneksi SSH di bagian ketiga ini adalah menggunakan kunci pribadi EC2 yang terkait dengan kunci publik yang disetel pada instance EC2 dengan perintah si user, kemudian ke direktorinya. Setelah itu mendapatkan bug fix terkini dan security updates. Kemudian lakukan update software pada EC2 instance dengan menjalankan perintah sudo yum update min y. Setelah itu hasil dari query-nya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat ini sudah berjalan HTTPS Amazon Linux-nya ini. Setelah dijalankan sudo update, maka dependency save. Setelah itu hasilnya seperti berikut. Complete, berhasil. Setelah itu langkah keempat, kita melihat versi Amazon Linux yang digunakan dengan perintah cat, kemudian garing etc, baru garing system realize. Kemudian jalankan web server dengan menggunakan perintah sudo service httpd start. Setelah itu lakukan konfigurasi web server agar berjalan setiap kali sistem melakukan booting dengan perintah sudo chk config httpd on. Untuk mengakses perintah Apache pada web server, lakukan penambahan grup dengan nama www dengan perintah sudo group add www. Setelah itu tambahkan EC2 ke dalam grup menggunakan sudo usermod a g ww EC2 user. Kemudian untuk merefresh permission dan memasukkan ke dalam grup www-nya, www-nya, lakukan logout dari sistem. Kemudian perintah yang kita gunakan exit, dan hasilnya seperti yang ada di gambar berikut. Berhasil di close. Setelah itu akses EC2 instance menggunakan SSH. Kemudian dipindahkan ke direktori var atau www dan buat sebuah subdirektori dengan nama in dengan perintah sebagai berikut: cd var www mkdir in dan cd in. Setelah itu buat sebuah file baru dengan nama dbinfo, kemudian edit file dengan menggunakan nano atau editor sesuai pilihan yang kita pilih. Berikut perintahnya: dbinfo nano dbinfo in. Pindahkan ke dalam direktori var www atau html menggunakan perintah cd, lalu sebagai berikut var www html dipilih. Setelah itu file baru tersebut dengan nama html adalah sebuah sampel page.php
dan file itu kita edit, kemudian simpan dan tutup file tersebut menggunakan perintah simplepage.php. Dengan jangan lupa untuk tanda panah ke kanan, setelah itu nano simplepage.php. Kemudian hasil query seperti berikut. Setelah itu memodifikasi file sampel PHP yang menambahkan kode yang terdapat di link berikut. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian men-tes aplikasi untuk memastikan web server berhasil terhubung dengan RDS MySQL DB instance dengan cara membuka web browser dan mengakses link berikut. Dengan contoh, linknya adalah simple page ini dengan nama, address, kemudian ada nama, ID, dan address. Selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan data pada aplikasi. Ini setelah dimasukkan nama dan addressnya, maka dapat ditampilkan di kolom name dan juga address, juga ID-nya. Setelah itu, pada database sampel di table employees sudah ada data yang masuk sesuai dengan yang ditampilkan aplikasi. Jadi setelah membuka MySQL akan dapat dilihat data dari tabel employees-nya. Setelah itu sampai sini sudah berjalan dengan baik untuk tugas dan program kami. Sekian dulu untuk presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan juga terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Yifta Yusti Asyel. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi untuk bagian pengujian aplikasi atau demo. Pertama, di Chrome, membuka alamat ini, lalu terdapat aplikasinya. Nah, selanjutnya di aplikasi ini akan menampilkan data yang berada di database yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, untuk melihat database-nya, kita membuka CMD dan mengecek melalui remote. Kita masuk menggunakan SSH. Nah, ketika sudah masuk, selanjutnya menjalankan perintah untuk masuk ke MySQL client. Database menggunakan database yang sudah dibuat dengan nama sampel. Ketika dilihat tabel yang ada, terdapat tabel employees. Tabel employees ini yang ada di tampilan aplikasi. Nah, ketika kita memasukkan misalnya nilai baru dan address, nah, maka nilai baru akan masuk di database. Dapat dilihat pada tampilan aplikasi. Juga untuk mengeceknya lebih lanjut, dapat menjalankan perintah kembali. Nah, sudah dapat dilihat di sini sudah terdapat database-nya. Untuk pengujian aplikasi, saya rasa cukup sampai di situ, yaitu untuk dengan operasi memasukkan data ke dalam tabel employees. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.